Halo semuanya, jumpa lagi di EWP Channel. Hari ini saya mau meneruskan tentang part kedua ya, bahasan part kedua dari motor Suzuki Spin. Motor Suzuki Spin tahun 2008. Nah, kemarin kan sudah bahas-bahas seputar apa-apa aja ya, mulai dari bodi, mulai dari lampu, dan cakramnya yang diganti dan lain-lain ya, dan suka dukanya. Nah sekarang ini part keduanya saya mau membahas lagi tentang apa yang gak gue sukain sih dari motor Suzuki Spin ini, seperti itu. Jadi di sini saya mau bahas yang pertama, yang gak paling gue sukai dari motor Suzuki Spin. Satu, dek lacinya ini kecil sob. Jadi kalau dek lacinya ini paling hanya muat untuk botol-botol minuman aqua yang 600 mili lah ya. Lalu yang kedua, kita lihat lagi di sini. Kita buka di joknya. Nah, ini teman-teman. Di dalam jok ini bagasinya kecil banget. Nggak kayak bagasi motor-motor matic yang model sekarang ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini kan karena bagasinya kecil ya, paling di sini hanya bisa nyimpen jas hujan atau enggak kunci-kunci, udah gitu aja. Udah penuh gitu, udah nggak bisa nyimpen apa-apa lagi, seperti itu ya. Beda dengan motor-motor matic zaman sekarang yang bagasinya itu udah luas-luas banget, bisa nyimpen barang belanjaan lah, minimal makanan-makanan atau snack-snack itu bisa masuk. Bahkan ada juga yang helm halves masuk ke dalam bagasi. Kalau ini boro-boro helm, untuk makanan cemilan aja nggak masuk ke sini, itu kecil. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini tangkinya itu kecil banget. Tangkinya ini ukuran 3,7 liter ya. 3,7 liter ini kalau di video-video sebelumnya kan aku pernah cerita kalau Suzuki Spin saya ini ya menempuh jarak sekitar 35 km per liter. Ya itu kalau misalkan aku main betot-betot gas, maksudnya ya aku balap-balap gitu ya. Tapi kalau aku bawanya santai ya mungkin bisa sekitar 38 km per liter, tapi nggak pernah nyampe 40, nggak pernah nyampe 40 km per liter. Kalau menurut data di atas kertas ya, kalau motor ini masih baru, tahun masih barunya, data di atas kertas motor ini mampu menempuh jarak 42 sampai 43 km per liternya. Cuman ya dimaklumin ya, karena ini motor udah 14 tahun dan yang saya rasakan ya hanya bisa menempuh jarak sekitar 35 sampai 38 km per liter. Itu karena ya mungkin di dalam ada beberapa komponen yang sudah mulai aus, seperti itu. Dan juga ada beberapa hambatan-hambatan yang membuat motor ini sedikit lebih boros daripada waktu masih barunya, seperti itu. Itu kalau diperkirakan dalam keadaan full tank, motor ini hanya mampu menempuh jarak 130 km, seperti itu. 130 km. Itu borosnya ya. Kalau hematnya ya mungkin kalau dalam jalan santai gitu ya. Jalan santai nggak ketemu macet-macet. Kalau 38 km per liter ya mungkin bisa lah di atas 140 km, seperti itu ya. Kalau dibilang boros sih nggak terlalu boros. Terus ada juga beberapa dan juga ada beberapa komenan ya di part pertama. Ada yang bilang ternyata motor ini hausnya sama seperti Mio Smile ya. Kalau dibilang sih enggak sob, Mio Smile jauh lebih boros daripada motor ini, kalau aku bilang seperti itu. Kenapa? Karena Mio Smile yang aku pernah rasain ya, tenaganya itu nggak terlalu keluar seperti motor ini gitu.
enaknya motor Smile itu dia lebih ringan daripada motor ini. Emang dia lebih ringan sob daripada motor ini, cuman motor ini lebih berat. Beratnya apa? Mesinnya itu gede ya sob. Kalau sobat buka di sini ya, ini gede mesinnya, jadi berat bagian yang belakangnya gitu. Cuman kalau untuk ukuran Matic ya ini nggak berat-berat amat sih, ini ringan lah. Tapi kalau dibandingkan dengan Mio Smile jelas lebih berat motor ini. Nah lalu teman-teman, selain tadi poin-poin 3 poin tadi yang nggak aku sukai dari motor ini, lalu ada beberapa nih komplainan ya yang pernah saya dengar dari teman-teman yang pernah saya boncengin ya. Dia pasti akan komen kalau ininya itu tinggi gitu. Jadi apa namanya ini, handle pijakan kaki ini dia itu tinggi posisinya. Jadi pada saat duduk kaki itu seperti ini. Biasanya kan di bawah ya, gitu. Jadi kaki itu relax. Tapi ini pijakan kakinya itu mirip-mirip seperti pijakan kaki motor sport gitu. Seperti lagi naik motor sport, bukan naik motor Matic. Jadi banyak yang bilang, termasuk teman-teman yang pernah saya boncengin, itu kurang nyaman gitu. Kurang nyaman bukan berarti kurang nyaman karena dia keras suspensinya atau apa, enggak, tapi karena kurang nyaman posisi kakinya. Kalau dibawa jauh pasti capek seperti itu, lebih capek daripada naik motor yang pijakan kakinya posisinya ada di bawah seperti itu. Jadi kalau pijakan kakinya ada di bawah kan otomatis lebih rileks ya posisi kaki, dan paha kita pun akan lebih rileks seperti itu. Cuman nggak tahu ya, mungkin ini memang desain dari pabrikannya memang dibikin supaya lebih sporty aja atau bagaimana, kurang tahu. Tapi memang seperti itu, pijakan Suzuki Spin memang agak tinggi, agak beda daripada desain motor Matic pada umumnya seperti itu. Jadi kayak gimana ya, kalau lagi boncengan dengan motor Matic ini seperti lagi naik motor sport gitu, karena posisi kakinya itu tinggi. Nah itu teman-teman, jadi tadi itu adalah beberapa poin yang saya tidak sukain dari motor ini. Nah buat teman-teman yang punya pengalaman lain dari motor ini ya, bisa nambah-nambahin di kolom komentar seperti itu ya. Nah teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir, terima kasih banyak, dan jangan lupa like juga dan share ke sosial media teman-teman. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan dari video-video baru dariku ini. Oke, see you next time di next video. Bye bye.